Ya, Shalom teman-teman Kids for Jesus. Tidak terasa ini sudah memasuki minggu ketiga dalam tahun 2022. Mari saat ini kita siapkan hati kita untuk memuji bersama-sama, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Lalu seharap kalian sudah memakai pakaian yang rapi dan juga menyiapkan Alkitab kalian, karena kita akan memuji dan meninggikan nama Tuhan. Sebelum itu, mari kita awali ibadah kita pada hari ini dengan doa pembuka. Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu pada pagi hari ini ya Bapa. Kami akan memuji dan memuliakan namamu. Kami mohon Engkau menyiapkan hati anak-anak kami, semoga datang dengan bersungguh-sungguh kepadamu ya Bapa. Kami juga mengucapkan Kau memberkati ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini mari kita ungkapkan rasa syukur kita. Kita datang kepada Tuhan, kita menyanyikan satu buah lagu lewat pujian, Bapa aku datang padamu. Ya, teman-teman, dalam firman Tuhan mengatakan takutlah akan Tuhan senantiasa karena masa depan sungguh ada.
dan harapanmu tidak akan hilang. Mari kita bangkit berdiri, kita bersama-sama kita naikkan pujian ini. Silakan duduk teman-teman semua. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya harap teman-teman dapat menyiapkan diri, mendengarkan firman Tuhan dan juga menyiapkan Alkitabnya dan juga membuka hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita nyanyikan satu buah lagu, yaitu Firman Tuhan ada di hatiku. pagi teman-teman. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Ayo, sudah siap dengan Alkitabnya? Jika sudah siap, kita akan buka kitab Lukas. Kitab Lukas ada di Perjanjian Baru. Kitab Lukas 19 ayat 1 sampai dengan 10.
Buka di kitab Lukas 19 ayat 1 sampai dengan 10. Biarkan Alkitab kalian tetap terbuka. Mari sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus untuk memimpin kita dalam mendengarkan cerita. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami di dalam surga, kami hari ini datang kepadamu Bapa untuk bersama-sama dengan teman-teman sekolah minggu GKY Balikpapan mendengarkan ceritamu hari ini. Tuhan pimpin kami untuk kami boleh fokus di dalam mendengarkan cerita firman hari ini yang akan disampaikan oleh Losejo. Tuhan juga pimpin agar kami boleh mengerti apa yang disampaikan dan kami boleh menerapkannya di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Tema kita hari ini adalah Come and See atau datang dan lihat. Menurut kalian, siapa yang datang dan siapa yang lihat? Nanti jawabannya di belakang. Cerita hari ini itu tentang seorang kepala pemungut cukai. Ada yang tahu apa itu pemungut cukai? Ayo, ada yang tahu nggak? Saya kasih tahu deh. Pemungut cukai itu adalah istilah untuk orang yang bertugas mengumpulkan pajak dari masyarakat Yahudi saat itu. Masyarakat Yahudi mengumpulkan pajak ke pemungut cukai. Nah, dari pemungut cukai menyerahkannya kepada pemerintah Romawi karena saat itu Yahudi, orang Israel dijajah oleh orang Romawi. Nah, di kota Yeriko ada seorang kepala pemungut cukai yang bernama Sakeus. Masyarakat saat itu nggak suka sama Sakeus. Kenapa? Karena satu, Sakeus itu bekerja untuk orang Romawi. Karena kan dia pemungut cukai untuk pemerintahan Romawi ya. Nah, sedangkan orang Romawi itu musuh sama orang Yahudi. Jadi itu satu. Kedua, menurut orang-orang, Sakeus itu tamak atau rakus. Dia mengumpulkan terlalu banyak dari apa yang harus dia setorkan kepada pemerintahan Romawi. Jadi kalau sudah terkumpul pajak-pajak dari orang-orang Yahudi, harusnya dia misalnya terkumpul 3 kantong uang gitu kan, harusnya dia setorkan 3-tiganya semua ke pemerintahan Romawi. Ini enggak, dia hanya setorkan 2 kantong, sekantongnya lagi buat dia sendiri, nggak dibagi-bagi atau bukannya dia bagi ke rakyat. Ini enggak. Memang mereka ada fee, tapi harusnya seperlunya saja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Cuman Sakeus enggak, Sakeus tamak. Jadi dia mementingkan diri sendiri untuk memperkaya dirinya dia. Nah, suatu hari Tuhan Yesus datang ke kota Yeriko, tempat di mana Sakeus tinggal. Sakeus sudah banyak mendengar segala sesuatu tentang Tuhan Yesus. Sakeus sangat ingin bertemu dengan Tuhan Yesus. Hari itu orang-orang sudah berkumpul di jalan yang akan dilalui oleh Tuhan Yesus. Sakeus orangnya pendek teman-teman dibandingkan orang-orang yang ada saat itu. Dan di antara kerumunan itu dia posisinya di belakang. Dia berusaha nerobos kerumunan itu tapi tidak bisa. Dia berusaha jinjit, loncat, tapi tetap aja nggak kelihatan Tuhan Yesusnya. Aduh, gimana caranya ini? Dia bilang gitu, saya mau lihat Tuhan Yesus, tapi kok nggak bisa. Akhirnya dia punya ide cemerlang. Oh iya, aku lari aja duluan, terus nanti di sebelah sana ada pohon ara, aku naik ke pohon ara, biar aku bisa melihat Tuhan Yesus. Akhirnya dia lari, mendahului rombongannya Tuhan Yesus. Dia naik ke pohon ara dan dia bisa melihat Tuhan Yesus. Wah, dia sangat senang bisa melihat Tuhan Yesus. Nah, pada saat Tuhan Yesus tiba di dekat Sakeus, Tuhan Yesus melihat ke atas. Dia melihat ada Sakeus di atas pohon ara.
Dia katakan begini. Coba kalian baca, kita sama-sama baca ya. Di Lukas 19 ayat 5. Di Lukas 19 ayat 5 bunyinya gini. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Nah, wah, Sakeus sangat senang, dia bersuka cita teman-teman. Karena Tuhan Yesus, kok tahu nama saya? Dan udah gitu Tuhan Yesus mau ke rumahnya lagi. Sakeus senang sekali teman-teman. Tapi orang-orang yang ada di kerumunan di bawah Sakeus itu pada bersungut-sungut. Di Lukas 19 ayat 7, yuk kita baca sama-sama. Lukas 19 ayat 7. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Seperti yang tadi di atas dibilang kan, banyak orang gak suka sama Sakeus karena dia orang yang tamak, karena dia bekerja untuk orang Romawi. Jadi dia orang berdosa. Karena hal-hal tersebut mereka menganggap dia orang berdosa. Nah, orang-orang gak mengerti bahwa ya setiap orang adalah orang berdosa, karena setiap orang tidak menaati Allah. Sakeus orang berdosa. Orang-orang yang berkerumun itu juga orang berdosa. Dan kita juga, walaupun kita masih kecil, kita pasti pernah berbuat dosa dan selalu berbuat dosa. Karena manusia cenderung berbuat dosa. Mereka nggak ngerti teman-teman bahwa Tuhan Yesus mengasihi orang berdosa dan datang untuk mengampuni mereka, mengampuni kita, dan mengubah hidup mereka, mengubah hidup kita. Nah, melalui perjumpaan Sakeus dengan Tuhan Yesus, Sakeus sepenuhnya diubahkan teman-teman. Dulu Sakeus sangat tamak, dia mengambil apa yang bukan menjadi haknya. Tapi setelah dia bertemu Tuhan Yesus mengenal dia, Tuhan memberikan Sakeus hati yang baru, hati yang baru yang dipenuhi dengan kebenaran. Coba kita baca di Lukas 19 ayat 8. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Wah, 4 kali lipat. Kalau ada orang yang merasa dia peras, terus datang ke Sakeus, dia akan kembalikan 4 kali lipat. Dan apa yang dia miliki, dia akan kasih setengahnya ke orang miskin. Dari orang yang tamak, orang yang rakus, orang yang mengambil punya orang lain dengan berlebih, dia mau kembalikan, dia mau kasih ke orang miskin, dia mau kembalikan 4 kali lipat. Hatinya sudah diperbaharui oleh Tuhan Yesus. Keselamatan datang ke rumah Sakeus. Dosa-dosanya sudah diampuni. Dan dari kata-kata serta perbuatan Sakeus itu menunjukkan bahwa Sakeus bertobat, pertobatan yang sejati. Seperti yang Tuhan Yesus katakan. Kita baca lagi ya, di Lukas 19 ayat 10. Nah, Lukas 19 ayat 10. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, teman-teman, tadi tema kita hari ini come and see, datang dan lihat. Jadi, siapa yang datang? Betul, Tuhan Yesus yang datang untuk mencari dan menyelamatkan kita, orang yang berdosa, menyelamatkan Sakeus. Dan melihat kita melihat bagaimana Sakeus diubahkan oleh Tuhan Yesus dari yang tamak, mengambil uang pajak terlalu banyak,
menjadi pribadi yang murah hati. Tuhan Yesus dapat mengampuni dosa-dosa kita, mengubah hati kita. Tuhan Yesus juga dapat membantu kita untuk mengasihi Allah dan menaati perintah-perintahnya. Mari teman-teman, kita berdoa. Tuhan Yesus yang terkasih, terima kasih telah mengasihi kami. Ampunilah dosa-dosa kami Tuhan, dan ubahlah hati kami. Tuhan, tolonglah kami untuk datang kepadamu ketika kami sedang bersedih, ketika kami melakukan kesalahan, namun kami takut untuk mengakuinya. Tuhan, biarlah kami boleh menjadi pribadi seperti Sakeus yang mau diubahkan menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Ajar kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang setia di dalam berdoa, membaca Alkitab, dan juga mengikuti ibadah sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan cerita-Mu hari ini. Biarlah cerita-Mu boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami Tuhan. Demi nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Teman-teman, ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Lukas 19 ayat 10. Lukas 19 ayat 10. Tadi kita sudah baca, sekarang kita baca ulang ya. Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, ditutup Alkitabnya. Kita coba satu kali lagi. Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lose tunggu video ayat hafalan kalian dikirimkan ke lose kalian masing-masing ya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Persembahan akan diberikan di celengan yang telah diberikan dibuat oleh teman-teman semua, bisa memasukkan persembahannya ke dalam situ. Ya, kita akan menyanyikan lagu yaitu Aku Bawa dan Kuberikan. Ya, Lausa mengucapkan selamat ulang tahun buat teman-teman yang berulang tahun. Semoga teman-teman yang berulang tahun ini bisa semakin dewasa, makin rajin di dalam ibadah maupun di dalam sekolah, dan juga makin mendengarkan firman Tuhan dan juga rajin membaca ayat hafalan. Ya, kita akan menutup kebaktian anak kita pada pagi hari ini. Sebelum itu, mari kita satu di dalam doa.
Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu pada pagi hari ini ya Bapa. Kami telah memberikan persembahan ya Bapa. Semoga Engkau menerima persembahan kami ini, memberkati persembahan kami ini agar memperluas kerajaan-Mu di tempat ini ya Bapa. Kami juga berdoa buat teman-teman kami yang berulang tahun pada minggu ini. Engkau memberkati teman-teman kami ini ya Bapa. Semoga semakin dewasa dan juga semakin rajin di dalam di dalam sekolah minggu maupun di dalam sekolahnya ya Bapa. Kami juga mengucapkan syukur ya Bapa karena Engkau telah memberkati kebaktian anak ini dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke, ibadah kebaktian anak ini sudah selesai. Sampai jumpa di minggu depan. Shalom. Lukas 18 ayat 16. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Lukas 18 ayat 16. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah menghalang-halangi mereka, Allah. sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Lukas 18 ayat 16. ayat Tetapi 16. Yesus memanggil Tetapi mereka dan Yesus berkata, memanggil biarkanlah mereka anak-anak itu datang kepadaku, dan dan jangan kamu berkata, menghalang-halangi biarkanlah mereka, anak-anak sebab orang-orang itu yang seperti itulah yang datang punya kerajaan Allah. kepadaku, dan Lukas 18 ayat jangan 16. Tetapi kamu Yesus memanggil mereka dan sebab berkata, orang-orang biarkanlah yang seperti anak-anak itu itulah yang mempunyai kerajaan Allah. datang kepadaku, dan jangan kau menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Lukas 18 ayat 16. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Terima kasih. Lukas 18 ayat 16. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah.